Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 11 Februari 2022 siang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. KM Luragung dilaporkan tenggelam di perairan Eretan, Wetan, Indramayu pada Kamis 10 Februari 2022 kemarin. Setelah anak buah kapal dilaporkan hilang di tengah laut yakni Alpandi. Hingga kini tim SAR masih terus berupaya melakukan pencarian. Informasi lengkapnya akan disampaikan Handika Rahman, jurnalis Tribun Cirebon yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Handika. Halo rekan Dea. Rekan Handika, bagaimana bisa dilaporkan kronologi tenggelamnya KM Luragung ini hingga membuat satu ABK hilang? Baik Dea, dapat kami informasikan ya, pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 9.30, telah terjadi insiden tenggelamnya kapal KM Luragung di perairan Eretan, Indramayu, di mana KM tersebut memuat 3 orang ABK. Perahu tersebut diketahui mengalami kecelakaan di mana pada badan perahu tersebut ternyata terjadi kebocoran sehingga membuat kapal nelayan tersebut tenggelam. Dari insiden tersebut diketahui ada 2 orang ABK yang selamat ya, hanya saja 1 ABK lainnya diketahui menghilang dan tidak ditemukan di lokasi kejadian. Dan sampai dengan saat ini tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap korban. Gitu, Dea. Oke, lalu bagaimana saat itu cara 2 ABK KM Luragung bisa selamat? Baik, pada saat kejadian itu beruntung ya, 2 ABK ini ditemukan oleh nelayan yang kebetulan melintas di perairan Eretan Indramayu tersebut, di mana saat ditemukan itu kedua ABK tersebut sedang berpegangan kepada sebuah alat apung ya berupa drum. Mereka diketahui terombang-ambing selama kurang lebih 3 jam sejak kejadian pukul 9.30 dan mereka ditemukan oleh nelayan yang kebetulan lewat tersebut pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, mereka langsung dievakuasi ke atas kapal nelayan yang kebetulan lewat tersebut dan kapal itu menghubungi Satpol Air Polres Indramayu untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan dari situ upaya pencarian pun langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan yang meliputi Basarnas, BPBD, Satpol Air dan dibantu juga oleh maksud saya nelayan setempat. Ya. Dari pantauan Anda, Handika, bagaimana kondisi terkini dalam proses pencarian ABK yang masih hilang ini? Ya, sampai dengan saat ini ada di hari kedua sampai siang hari ini pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan, di mana tim SAR ini seperti saya katakan tadi terdiri dari Basarnas, BPBD, Satpol Air dan dibantu juga oleh nelayan setempat. Mereka sampai siang hari ini masih melakukan upaya pencarian di tengah laut. Dari informasi yang diterima tribuncirebon.com, jadi pencarian untuk hari ini difokuskan di sekitaran lokasi kejadian ya, yang jaraknya itu kira-kira dari pelabuhan Eretan sendiri sekitar 3 mil. Tim dipencar untuk melakukan pencarian terhadap korban dan pihak Basarnas pun mengatakan akan mengupayakan pencarian terhadap korban ini sampai bisa ketemu. Rencananya untuk operasi pencarian akan dilakukan selama 7 hari. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Komandan Tim Pos SAR Cirebon, Syarif, berikut keterangan lengkapnya. Untuk operasi pada
hari kedua ini kita tetap berupaya memaksimalkan pencarian di sekitaran LKP. Alut yang sudah kita turunkan ada 3 LCR, yaitu dari Basarnas, dari Polair dan milik BPBD Kabupaten Indramayu, serta dari Lanal untuk si ridernya dan speedboat untuk dari Polair. Untuk skema pencarian sendiri ini ke arah mana, Pak? Untuk area pencarian pada hari kedua ini sesuai dengan trade off dari Basarnas, yaitu menuju LKP. Kurang lebih jaraknya dari eretan itu 3 nautical mile. Oh, ini ceritakan nggak sih Pak waktu kejadian itu seperti apa? Untuk kronologisnya 3 orang POB nelayan, kapalnya itu bocor, kemudian tenggelam, dan 2 bisa diselamatkan dan 1 lagi masih dalam pencarian pada hari kedua ini. Berarti sempat terombang-ambing juga ya? Betul, untuk nelayan atau korban 3, yang 2 selamat itu mengandalkan alat apung yang berada di kapal tersebut. Yang satunya berarti tidak pakai atau gimana sampai hilang? Yang satu sepertinya pakai teman terpisah oleh teman-temannya. Bus Lubuk Basung Express berplat nomor polisi BA7929TU dari Sumatera Barat terguling di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian pada Kamis 10 Februari kemarin. Bus itu mengangkut penumpang dari Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk menuju ke Jambi. Dalam kecelakaan itu bahkan bus sampai terbalik. Detail kejadiannya akan disampaikan Musa Wira, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Wira. Ya, halo rekan dia. Ya, rekan Wira, seperti apa kronologi kecelakaan bus ini yang mengakibatkan seluruh penumpangnya dikabarkan luka-luka? Ya, dapat saya informasikan rekan dia bahwa atas kecelakaan tunggal yang melibatkan satu bus dari Sumatera Barat itu berawal dari sopir bus yang mengalami ngantuk. Hingga ketika di TKP, sopir bus itu hilang kendali. Dan ketika hilang kendali, kondisi jalan itu agak sedikit menikung. Ketika menikung, lalu sopir bus membanting setir ke arah kanan. Lalu terjadilah bus itu terbalik. Kebetulan pada kejadian kecelakaan tunggal ini berada di depan Mapolres Batanghari atau di jalur 2 Jalan Mapolres Batanghari. Begitu, Mbak. Ada berapa orang korban yang didata oleh Satlantas Polres Batanghari di dalam bus tersebut? Ya, untuk korban berdasarkan data dari yang berhasil didata oleh Satlantas Polres Batanghari bahwa penumpang waktu itu ada 15 orang. Setelah didata 14 orang diantaranya mengalami luka-luka ringan, artinya tidak perlu mendapatkan perawatan medis, dan 1 orang ibu-ibu itu dirawat di Rumah Sakit Mitra Medical Center karena mendapatkan luka yang cukup parah di bagian kepala. Begitu rekan dia. Ya, terakhir rekan Wira, bagaimana kesaksian para korban ini atas peristiwa kecelakaan bus? Ya, untuk Tribun Jambi sempat mewawancarai satu di antara korban yang waktu itu sedang berada di TKP. Korban mengatakan bahwa bis ini berangkat dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pariaman, sudah ugal-ugalan. Lalu setibanya di Kabupaten Batanghari atau sebelum di TKP, sopir bus telah mengentak lubang yang cukup dalam. Setelah itu korban langsung kebut-kebutan. Ketika kebut-kebutan, korban mengaku semua penumpang itu terbangun dari tidurnya, dan diinformasikan sebelum kejadian ini penumpang semuanya tengah tidur, dan ketika mengentak lubang, penumpang semuanya bangun, lalu supir banting setir. Begitu rekan dia.
Tribuners, terkait kejadian ini, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Ibda Erwin AJ Simatupang selaku Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Batanghari. Berikut selengkapnya. Jadi berdasarkan laporan dari warga, ini sekira pukul 05.30 terjadi kecelakaan. Ini angkutan dari Sumatera Barat ke Jambi. Nah, untuk korbannya sendiri nih? Untuk korban sendiri saat ini mengalami luka bagian kening dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Mitra Medika. Mitra Medika. Ini berapa orang yang mengalami luka? Untuk penumpang sendiri ada jumlah 15 orang dan untuk yang luka-luka itu Nah, untuk sopir sendiri ini bagaimana kabarnya? sopir sendiri itu belum diketahui secara jelas karena pada saat kejadian seluruh penumpang itu dalam keadaan tertidur. Hasil olah TKP kita di lapangan gimana? Dari hasil olah TKP sementara di lapangan diduga supir out control. Kita beralih ke Sumatera Utara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Pasalnya terdakwa terlibat dalam penggelapan 19 kg barang bukti sabu hasil tangkapan di perairan Seilunang, Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Medan, ada Alif yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Alif, bisa dijelaskan perkara ini bermula bagaimana? Halo rekan Dea, terima kasih. Perlu disampaikan bahwasanya perkara ini bermula pada 19 Mei 2021 lalu, di mana Satpol Air Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan satu buah kapal kaluk yang diduga membawa narkotika seberat 76 kg. Di mana saat itu Satuan Polair menghubungi Kanit 1 Narkoba yang saat ini menjadi terdakwa dan telah divonis mati. Nah, saat itu mereka berencana untuk menyisihkan 19 kg sabu yang hasil tangkapan dari kapal kaluk tersebut. Kira-kira seperti itu, Dea. Ya, selain Kanit 1 Narkoba Polres Tanjung Balai, ini siapa lagi yang diputus mati? Adakah terdakwa lain? Ya, terima kasih, Dea. Untuk semalam ada 5 orang yang divonis mati. 3 diantaranya adalah polisi, di mana yang pertama Waryono selaku Kanit 1 Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai, kemudian Tuharno, komandan kapal dari Polair Polres Tanjung Balai, dan yang satu lagi adalah Agung, Bribka Agung, yang dimana bertugas sebagai perantara antara penjual narkotika dengan Waryono. Kira-kira seperti itu, Dea. Iya, tadi disebutkan berarti seluruh terdakwa ini ya dijatuhi vonis mati. Lalu apa pertimbangannya dari hakim? Ya, pertimbangan dari hakim sendiri dia mengatakan bahwasanya ketiga pelaku ini adalah seorang polisi, di mana yang harusnya menjadi pengayom masyarakat malah menjadi musuh masyarakat. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim adalah merusak instansi Polri, di mana masyarakat saat ini dianggap di Tanjung Balai menganggap polisi adalah sebagai bandar narkotika. Kira-kira. Baik, terima kasih rekan Alif untuk laporan Anda dari Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Dea. Anak Gubernur Sultra, Alfian Taufan Putra menjadi calon tunggal Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Sultra. Demonstrasi tolak anak Gubernur Sultra ini, Alimazi Alfian Taufan Putra pun yang menjadi calon Ketua HIPMI berlangsung ricuh. Puluhan mahasiswa terlibat bentrokan dengan satuan polisi Pamong Praja dan imbasnya seorang jurnalis juga ikut dianiaya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Fadli Aksar, jurnalis Tribun News Sultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fadli. Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bisa Anda ceritakan bagaimana bisa pemukulan wartawan oleh Satpol PP dan polisi ini terjadi? Ya, baik. Seorang jurnalis atau wartawan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara saat meliput unjuk rasa di depan rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis Februari 2022 siang kemarin. Jurnalis bernama Laude Muhammad
Deden Saputra ini mendapat kekerasan di bagian tangannya atau mendapat pukulan dari PPP dan kepolisian. Kekerasan bermula saat dirinya meliput kericuhan. Sebenarnya demonstrasi awalnya berlangsung damai, namun ketika puluhan mahasiswa berorasi menyampaikan tuntutannya, terjadi kericuhan di mana puluhan aparat satuan polisi Pamung Praja berupaya melerai atau berupaya merebut ban bekas yang hendak dibakar oleh mahasiswa tersebut. Namun hal itu gagal karena mahasiswa tetap membakar ban bekas tersebut. Saat terjadi kericuhan, Satpol PP dan mahasiswa itu saling tendang ban bekas dalam keadaan terbakar. Kemudian terjadilah kericuhan. Jurnalis dari Kota Kendari ini kemudian masuk ke tengah kericuhan tersebut dan untuk mengabadikan atau untuk mengambil gambar kericuhan tersebut. Namun salah seorang petugas Satpol PP itu kemudian memukul tangan jurnalis tersebut sehingga handphone atau alat peliputan yang digunakan jatuh ke aspal dan kemudian pecah. Saat berupaya mengambil handphone tersebut, kemudian dia mendapat dorongan atau tarikan dari sejumlah oknum Satpol PP dan kepolisian. Beberapa jurnalis yang ikut meliput kemudian berupaya untuk menarik atau melerai aksi kekerasan tersebut. Namun saat berupaya dilerai, beberapa anggota kepolisian terlihat tampak emosi dan langsung berupaya untuk memukul dan memberikan dorongan kepada jurnalis bernama Laude Muhammad Saputra tersebut. Begitu deh. Ya, lalu bagaimana, sudah ada kabar terkini dari kondisi jurnalis yang mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya, setelah peristiwa tersebut, Laude Muhammad kemudian diamankan atau dijauhkan dari aksi demonstrasi tersebut. Saat dikonfirmasi, ternyata Laude Muhammad ini mengalami memar di tangannya, kemudian handphone yang digunakan pecah, selanjutnya kacamata yang digunakan juga pecah. Dia juga merasakan sakit kepala setelah peristiwa tersebut. Kemudian dirinya pun diadvokasi oleh teman-teman organisasi jurnalis di Kota Kendari, yakni Ikatan Jurnalis Independen atau Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kendari dan Ikatan Jurnalis Indonesia Sulawesi Tenggara. Begitu deh. Ya, baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan Fadli sudah melakukan wawancara bersama Laude Muhammad Deden Saputra, jurnalis korban kekerasan. Berikut selengkapnya. Beberapa masa aksi yang mencoba untuk membakar ban. Setelah terbakar itu salah satu Satpol PP ngamuk fokus ke salah satu oknum Satpol PP itu ngerekam dia. Ngelihat saya ngerekam, mungkin gak terima dia saya rekam personilnya, lewat dia pukul tangan saya hingga HP saya jatuh. Pukul tangan saya, dia mundur berusaha menghindar. Saya langsung ambil HP, saya tarik bajunya supaya jangan menghindar. Tapi teman-teman dengan masa aksi yang lain udah mulai bentrok situ gara-gara terpancing oleh suasana itu. Terpancing, saya dilerai sama salah satu rekan wartawan dari Haluan Sultra. Dilerai setelah pindah ke bagian depan pintu paripurna, gerbang paripurna DPR. Di situ ada lagi beberapa personel kepolisian yang mencoba memukul saya. Hanya dilerai sama Ronald, wartawan Haluan Rakyat. Dan itu bentrok udah mereda, kembali mereda. Nggak tahu kenapa, saya rasa pas balik ke warkop kepala saya sakit, nggak tahu, tapi saya nggak fokus masalah apakah saya dikena pukulan tadi atau enggak. Saya fokus lantaran emosi, fokus ke Pak Laude Boner itu. Ya. Setelah kasus ini seperti apa? Apakah memang ada rencana pendampingan mungkin terhadap organisasi atau seperti apa? Laporan ke redaksi atau gimana? Saya juga di sini sama teman-teman Aji dan teman-teman IJTI mencoba teman-teman Aji dan IJTI mau ngawal saya mau apakah melakukan pelaporan atau gimana, tapi saya harus konfirmasi dulu ke kantor saya untuk
tindakan apa yang akan saya ambil ini. Harapannya terhadap kejadian seperti apa sih itu? Harapannya sih, apalagi ini kan habis ngerayain Hari Pers Nasional, di mana Pak Gubernur bilang bahwa kita ini adalah mitra untuk bagaimana caranya kita memberitakan kebebasan pers lah, diberikan kita ruang untuk kebebasan pers. Tiba-tiba anak buah Pak Gubernur sendiri lagi yang mencoba lakukan kekerasan itu dan beberapa oknum kepolisian. Nah, harapannya mudah-mudahan lah mereka kedepannya untuk teman-teman wartawan tidak alami lagi aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah kos kawasan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 11 Februari. Maksud kami ada Kamis 10 Februari malam kemarin. Ledakan tersebut diketahui bersumber dari tabung gas seorang penghuni kos. Insiden itu membuat seisi kamar kos berantakan, bahkan dindingnya sampai roboh. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Muslimin Emba, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Emba, bisa diceritakan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi? Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan malam itu sekitar pukul 9 WITA itu terjadi ledakan satu rumah kos di jalan tersebut yang mengakibatkan akibat ledakan yang disinyalir dari tabung gas yang berada di dapur dalam rumah kos itu, Dea. Ya, lalu informasinya ada satu korban saat kejadian itu, bagaimana kondisinya? Kronologis persisnya itu saat itu hendak di bagian dapur saat itu tiba-tiba terjadi ledakan. Kemudian terhempas dan sempat terkena material bangunan yang ambruk saat jadi derita itu beberapa bagian tangannya sempat melepuh diduga karena panas, tapi saat kejadian polisi memastikan tidak ada di lokasi. Ya, lalu Mbak, bagaimana bisa sampai kejadian itu merobohkan tembok bahkan? Ya, bisa diulang. Bagaimana bisa sampai kejadian itu merobohkan tembok di sana? Halo, rekan Mbak. Baik, Tribuners, kami akan tampilkan untuk lebih jelasnya ada keterangan dari Kompol Supriyadi Idrus, Kapolsek Manggala terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan. Tadi setengah 9, yaitu di rumah kos kosan ini ada penghuni kos yang mau memasak air, kemudian terjadi ledakan tabung gas. Tidak ada hanya karena panas yang mengakibatkan ini luka pada korban dan rubuhnya tembok di kamar ini. Untuk kondisi korban sendiri? Kondisi korban sekarang setelah kami evakuasi ke puskesmas Antang, setelah itu saya bawa ke rumah sakit Hermina dalam kondisi sadar. Untuk kerusakannya Pak? Untuk kerusakan sekarang yang dilihat di dalam itu kamarnya berantakan, kemudian rubuh tembok kiri dengan depan. Dan itu sudah satu saja korban. Kamarnya berapa yang rubuh? Kamarnya karena ini ada kamar dua sebenarnya, karena ada bersampingan. Penyekat, Pak, ya? Iya, pakai penyekat, tetapi mengakibatkan dua kamar ini agak mengalami kerusakan. Pasca kejadian ini Pak, tindakan dari pihak kepolisian? Tindakan kepolisian dalam hal ini Polrestabes sudah melakukan yaitu olah TKP, kemudian membawa korban ke rumah sakit sambil kami dalami kejadian ataukah yang sebenarnya kan ini masih baket awal. Ada barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang kami amankan adalah tabung gas, kemudian kompornya juga, kemudian ada tembok yang mengakibatkan luka. Untuk korban sendiri Korban sendiri
Masih bisa diajak ngomong, Usianya berapa? Usianya sekitar 60-an karena dia pensiunan PNS dia. Berarti dia luka-lukanya luka-luka apa? Lukanya itu bukan luka api tapi luka seperti panasan mendebung. Kami jeda sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan Terima
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju kabar berikutnya dari Sulawesi Barat. Puluhan rumah di belakang Stadion Binanga, Kecamatan Mamuju ditertibkan. Ratusan personel polisi Pamung Praja diturunkan untuk menertibkan bangunan rumah liar. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rahman. Halo rekan Rahman. Ya, halo rekan Dian di studio. Ya rekan Rahman, apa alasan dari Satpol PP ini diturunkan untuk membongkar rumah warga di sana? Ya, rekan Dian dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan melaporkan terkait kejadian pembongkaran rumah di kawasan Stadion Manakarra Mamuju di Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di mana pada Kamis kemarin 10 Januari 2022 telah terjadi pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju di kawasan Stadion Manakarra karena tanah tersebut milik pemerintah Kabupaten Mamuju sehingga puluhan rumah itu kemudian dilakukan pembongkaran. Demikian dia. Ada berapa totalnya rumah warga yang dibongkar petugas? Jadi hingga saat ini dari informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada 20 rumah atau 20 KK yang akan dibongkar, namun sejak kemarin hanya ada 2 rumah yang baru dibongkar karena warga di sana meminta untuk membongkar rumahnya sendiri karena bahan-bahan bangunan yang kemudian beberapa bahan bangunan akan digunakan kembali lagi atau dibangun ulang rumahnya setelah dilakukan pembongkaran atau pindah tempat dia. Lalu selain itu Rahman, apakah warga di sana diberikan ganti rugi terkait pembongkaran rumah mereka? Ya, terkait dengan ganti rugi sendiri ya belum ada dari pemerintah sendiri tidak melakukan ganti rugi terhadap warga yang dibongkar rumahnya karena memang tanah tersebut adalah milik pemerintah kabupaten, jadi pemerintah sendiri berhak untuk menertibkan rumah-rumah yang di rumah-rumah liar yang terbangun di kawasan Stadion Manakarra tersebut. Dan dapat juga kami sampaikan bahwa dari keluhan warga, beberapa warga yang kami temui di lapangan, hingga saat ini masih dalam keadaan kebingungan karena sudah tidak tahu di mana mereka harus berpindah tempat. Ada juga yang sudah beberapa mencari kosan atau kontrakan rumah, namun belum mendapatkan dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Mamuju. Selamat bertugas kembali. Indonesia memiliki kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya yang menarik adalah upacara adat yang biasanya dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan kepercayaan di daerah-daerah. Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki acara adat disebut Tulude. Seperti apa acara adat ini akan disampaikan, dan kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Manado, ada Nelty Manamuri yang akan menyampaikan detail informasinya. Halo rekan Nelty. Ya, halo Dea. Ya, baik. Rekan Nelty, bagaimana proses perayaan acara Tulude di Sangihe ini bisa Anda jelaskan? Ya, baik Dea, dapat kami laporkan untuk acara Tulude sendiri sudah beberapa kali dilaksanakan dan saat ini atau kali ini dilaksanakan di Desa Tariang, Kecamatan Kendahe, yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama jajaran. Dan tentunya pada saat Bupati tiba di lokasi langsung disambut secara adat oleh warga Tariang, dan juga ada pagelaran adat seperti tari-tarian yang ditampilkan oleh warga Tariang dan juga dilanjutkan dengan acara Turude.
Demikian ya. Ya, seberapa besar antusias dari masyarakat ini dalam mengikuti acara adat Tuluda? Ya, tentunya masyarakat sangat antusias dalam mengikuti atau menghadiri pesta adat Tuluda, apalagi pada saat pegelaran seni dan budaya itu masyarakat yang ada di Ya, halo rekan Nelti. Baik. Iya. Terkait masih di situasi pandemi seperti saat ini, lalu bagaimana penerapan prokes dalam acara tersebut? Ya, untuk prokes yang dilakukan di Desa Tariang atau dalam acara Tuluda, tentunya prokes yang sangat ketat. Yang paling penting yaitu memakai masker dan mencuci tangan, dan dengan prokes yang sangat ketat sehingga acara Tuluda itu tetap berjalan sesuai dengan prokes yang sudah diterapkan ya. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Nelti Manamuri untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kasus Corona Virus Disease atau COVID-19 kembali muncul di Kabupaten Pelalawan Riau sejak Senin 7 Februari 2022 lalu. Setiap harinya terjadi penambahan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar selengkapnya akan disampaikan Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Johannes. Halo rekan Dea beserta Tribuners dimanapun berada. Ya, rekan Johannes, silakan bisa dilaporkan seperti apa kenaikan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Pelalawan saat ini. Baik rekan Dea, kami sampaikan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebenarnya sudah hampir 3 bulan nihil kasus COVID dan masuk dalam zona hijau dan bahkan PPKM-nya juga pada level 1. Namun dalam pekan ini kembali muncul kasus COVID yang secara beruntun. Berawal ketika hari Senin kemarin, tanggal 7 Februari muncul 1 kasus, kemudian pada hari Selasa muncul 2 kasus, di mana ketiga pasien ini menjalani isolasi di rumah sakit karena memang gejala klinis yang dirasakan cukup berat. Kemudian pada hari Rabu kemarin muncul 2 kasus lagi. Kedua pasien ini menjalani isolasi mandiri disarankan oleh dokter karena gejala klinisnya tidak terlalu berat. Dan konfirmasi terakhir baru saja kami dapatkan hari Kamis kemarin juga muncul 2 kasus lagi. Hasil ada 7 kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Pelalawan yang penambahannya terjadi setiap hari dalam pekan ini. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bagaimana upaya Pemda sejauh ini dalam penanganannya agar kasus ini tidak lebih menyebar lagi? Baik, upaya-upaya Pemda yang dilakukan dalam hal ini Satgas COVID-19 kembali menurunkan tim surveillance dari Dinas Kesehatan, yakni untuk melakukan tracing, testing, dan treatment yang dikenal dengan 3T. Setiap pasien terkonfirmasi positif langsung dilakukan tracing terhadap kontak erat yang didapatkan oleh petugas, kemudian langsung dilakukan testing melalui swab antigen. Ketika didapati positif ataupun reaktif langsung diberikan pengobatan. Jika memang gejalanya cukup berat langsung dilarikan ke rumah sakit, namun jika gejalanya ringan hanya disarankan untuk isolasi mandiri dan diberikan pengobatan dengan obat-obat yang ada. Sampai saat ini juga Pemkab Pelalawan dalam Satgas COVID-19 terus menggencarkan itu namanya vaksinasi terhadap masyarakat, baik itu vaksinasi terhadap masyarakat umum, booster maupun vaksinasi lansia hingga ke anak-anak. Demikian rekan Dea. Ya, lalu untuk kesiapan rumah sakit, nakes dan juga obat-obatan di sana dalam menghadapi lonjakan kasus ini bagaimana, Johannes? Sampai saat ini berdasarkan konfirmasi kami, Satgas COVID-19 Pelalawan masih siaga dengan kondisi terburuk pada gelombang ketiga COVID-19 seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Ketersediaan rumah sakit ada 3 rumah sakit, 2 diantaranya rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit milik daerah. Di samping itu ketersediaan ruang isolasi juga cukup banyak, termasuk juga obat-obatan, termasuk juga tenaga medis yang dulu sempat memang artinya bisa dikembalikan karena kasus COVID menihil selama hampir 3 bulan, mereka siap untuk dipekerjakan kembali khusus untuk menangani COVID. Demikian rekan Dea.
Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan, Asrul Mkes, berikut keterangan lengkapnya. Sudah muncul 5 kasus konfirmasi positif. Ya. Hari Senin ya. Ada 1, ya. Selasa ada 2, dan hari Rabu ada 2. Ya. Itu sudah kita tracing semua. Dan untuk yang kasus pada hari Rabu hari ini sudah kita lakukan tracing. Dan memang ada yang kita tracing itu yang reaktif antigennya. Dan ini kita akan langsung obatin. Iya. Yang 2 yang hari Rabu dari mana? Kecamatan mana? Kalau dilihat dari untuk konfirmasi pertama itu kan dari Jalan Jambu. Kemudian yang kedua di Sekijang. Ya. Kemudian yang ketiga itu dari Undangan, Beras, ya. Kemudian yang hari ini itu ada dari Kerinci 1 dan Teluk Terakhir. Mereka dirawat atau macam mana? Yang 3 sebelumnya kan dirawat? Ada 3 yang dirawat, 1 di Rumah Sakit Safira, ya. Kemudian 1 di Rumah Sakit Arifin Ahmad, kemudian 1 lagi di RSUD kita. Yang 2 terakhir nih? Yang 2, yang apa ini dia isolasi mandiri. Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pendidikan atau SIAP. Melalui aplikasi SIAP ini termuat data-data pegawai dan pelayanan kepada masyarakat melalui 12 menu kewenangan aplikasi. Jurnalis kami dari Tribun Papua akan menyampaikan informasi selengkapnya di sana. Silakan rekan Aldi Bimantara dengan laporan Anda. Ya, halo Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah DPPAD Provinsi Papua resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pendidikan atau yang dikenal dengan SIAP. Ini aplikasi tersebut merupakan bentuk terobosan dalam sistem pendidikan dan juga pemenuhan database pendidikan dalam satu portal. Dea dan juga Tribuners, sebelumnya memang diketahui DPPAD belum mempunyai database pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Untuk itu, aplikasi SIAP ini merupakan suatu terobosan baru dalam pendataan di dunia pendidikan sebagai bentuk pelayanan berbasis aplikasi. Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa aplikasi SIAP ini juga diproyeksikan Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua agar memudahkan para tenaga pendidik di lingkungan sekolah dalam pengecekan data administrasi, data identitas, dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Papua. Dea. Ya, Aldi, bisa Anda jelaskan bagaimana kegunaan dan juga fitur-fitur yang termuat dalam aplikasi SIAP ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, berdasarkan paparan yang langsung dilaporkan oleh DPPAD Provinsi Papua di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jalan Swasiu, Dok 2, Kota Jayapura, Papua, dipaparkan begitu di dalam forum kepada para guru ataupun tenaga pendidik yang ada di Kota Jayapura, Papua. Dari melalui aplikasi SIAP ini termuat data-data pegawai dan pelayanan kepada masyarakat melalui 12 menu kewenangan aplikasi. Nah, Dea dan juga Tribuners, aplikasi SIAP ini terdiri dari 12 menu, yakni menu riwayat akses, SIPesta, SIMTADI, SIMKORDANI, SIMPERJADIN, IDS, kenaikan gaji berkala, direktori pengguna, SIDAWAI, SINORA, SIJAGAT, SIMS SKP, dan SIPRIMA yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan masing-masing guna menunjang fasilitas ataupun pendataan database di pendidikan ataupun sekolah begitu di Provinsi Papua. Dea. Ya, lalu apa harapan dari Kepala DPPAD ini terkait penggunaan aplikasi SIAP untuk sistem pendidikan di Papua, Aldi? Iya, Dea dan juga Tribuners, dalam keterangannya kepada awak media termasuk kami wartawan Tribun Papua setelah usai resmi meluncurkan aplikasi SIAP ini, memang Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah DPPAD Provinsi Papua yakni Protasius Lobia, dirinya mengungkapkan bahwa harapan khususnya agar dengan adanya sistem pendataan basis data pendidikan di Provinsi Papua ini dapat menjangkau semua kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Papua, khususnya bagi sekolah-sekolah yang mungkin belum dapat terakses begitu ya terkait dengan pemenuhan data di sistem pendidikan terkait profil sekolah, guru, dan juga terkait pelayanan pendidikan kepada peserta didik ataupun masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Dea.
Ya, lalu terakhir respon dari para tenaga pendidik di sekolah melihat adanya aplikasi Siap ini bagaimana? Dea? Halo, Aldi bisa mendengar kami? Iya, Halo, Dea dan rekan. juga Tribuners. Iya, Dea dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara kami bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Jayapura, Elia Waromi, usai mengikuti paparan singkat terkait dengan peluncuran aplikasi Siap ini, dirinya menyebutkan bahwa sangat bersyukur begitu dengan adanya launching aplikasi Siap ini dapat sebagai pemenuhan kebutuhan basis data di sekolahnya di SMK 2 Jayapura. Ini terkait dengan mungkin untuk pemenuhan kebutuhan data-data siswa, ya, tenaga pengajar dan juga para akademisi-akademisi gitu di lingkungan sekolah, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini pelayanan lebih cepat, kemudian informasi juga, arus informasi juga semakin cepat, serta bentuk-bentuk pelayanan ataupun terobosan lainnya kepada para siswa ini semakin dapat diakses dengan mudah hanya dengan mengandalkan koneksi internet dalam satu base aplikasi data. Dia demikian informasi saya terkait dengan peluncuran aplikasi Siap langsung dari Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala DPPAD Papua dan juga Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua terkait aplikasi Siap. Selengkapnya. Manual bisa offline, bisa juga online, gitu ya. Nah, bersamaan dengan itu, ini saya sedang melakukan terobosan program pendidikan berbasis digital ke daerah-daerah pinggiran dan pedalaman. Saya sudah tetapkan tahun lalu 10 sekolah dan tahun ini sudah pasang Astinet, laptop dan generator. Kita ingin agar sekolah yang daerah terluar, terkebelakang yang kita kategori daerah 3T itu cepat kita dorong peningkatan mutu lewat pendidikan berbasis digital. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan mutu dari sekolah-sekolah yang di kota. Jadi ini sudah saya proses jalan. Lalu terkait dengan sistem ini wajib hukumnya semua sekolah menginput database, data pokok, karena ini kan data kepegawaian. Jadi pengalaman ketika pengalihan SMA SMK dari kabupaten kota ke provinsi, kami kesulitan untuk menginput data, kesulitan sekali. Nah, kalau sistem ini kita semua sekolah database-nya sudah terinput, 2023 atau 2024 yang kapan ini masa transisi selesai, kita serahkan ke kabupaten kota, itu bukan lagi kayak. Ya. Jadi hari ini kita launching, diluncurkan, dan intinya adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan baik pelayanan terhadap pegawai dan dalamnya juga ada guru dan juga pelayanan kepada masyarakat. Ini saya kira langkah maju yang dibuat oleh teman-teman dinas pendidikan yang bagus, suatu inovasi, suatu kreativitas yang perlu memang direplikasi atau ditiru oleh teman-teman di SKPD atau OPD yang lain. Karena hari ini kan dengan adanya wabah COVID, tuntutan dinamika sosial kemasyarakatan, untuk kita untuk harus tetap, kemudian kita juga sudah harus familiar dengan hal-hal yang terkait dengan digitalisasi, maka tuntutan aplikasi, sistem aplikasi ini menjadi penting. Ya, tadi ada terkait dengan kepegawaian, terkait dengan pengelolaan BOS, kemudian bagaimana kearsipan, dan ini semua saya kira hal penting yang memang harus dibuat. Puluhan pengungsi Rohingya di Aceh kabur dengan merusak pagar di tengah hujan. Selengkapnya sesaat lagi hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernikam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Kasus terbesar sepanjang tahun 2022 ini. Hingga 10 Februari 2022, Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya Kota Lok Sumawe mencatat sudah 67 pengungsi Rohingya yang kabur. Selengkapnya akan disampaikan rekan Saiful Bahri, wartawan dari Serambi News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Saiful. Halo Dea. Rekan Saiful, bisa Anda informasikan bagaimana cara para pengungsi Rohingya ini kabur saat itu? Ya, terima kasih Dea. Pada dasarnya para pengungsi kabur itu sudah terjadi 6 tahap. Itu yang tahap-tahap sebelumnya itu tahap 1 sampai tahap 5 itu berdasarkan informasi dari pihak Satgas itu mereka kabur pada malam hari. Khusus yang terjadi yang terakhir pada 10 Februari kemarin itu malah mereka kabur pada pagi hari saat kondisi Kota Lok Sumawe sedang diguyur hujan. Sedangkan cara mereka kabur mayoritasnya dengan merusak pagar seng itu di tempat penampungan mereka itu ada di BLK itu dikelilingi dengan pagar seng tinggi. Jadi mereka merusak atau menggunting seng itu sehingga berlubang. Dari lubang itulah mereka keluar biasanya itu pasti posisinya di belakang BLK. Demikian Dea. Iya, sudah ada 67 pengungsi yang kabur dan ini dilakukan secara bertahap. Lalu apa upaya yang telah dilakukan untuk mencegah pengungsi Rohingya yang kembali kabur nantinya? Terima kasih Dea. Sesuai hasil koordinasi kita dengan pihak Satgas Penanganan Rohingya Kota Lok Sumawe, bahwa pasca pertama kabur hingga dengan sekarang sudah terjadi 6 kali, itu para Satgas bekerja sama dengan para NGO internasional dan yang pertama terus meningkatkan pengawasan dan pengamanan. Di samping itu juga di areal BLK, lokasi penampungan mereka, sekarang ini sudah dipasang CCTV, termasuk pemasangan lampu sorot, dan baru-baru ini juga telah ditambah 1 pos monyet, yaitu pos untuk memantau jarak jauh para pengungsi Rohingya. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan jurnalis kami, Saiful sudah melakukan wawancara bersama Marzuki selaku juru bicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya Lok Sumawe. Berikut selengkapnya. Sampai dengan kemarin, data kemarin, dari 108 orang pengungsi Rohingya yang ditampung di BLK Kandang Kota Lok Sumawe, yang telah kabur sebanyak 67 orang. Itu kaburnya sekaligus atau bertahap itu? Dari 67 orang yang telah kabur,
ada 6 kali kabur udah. Berarti 6 tahap ya 6 mereka tahapan kabur ya. Yang terakhir baru kemarin ya berarti. Kemarin ya tanggal kemarin tanggal 10 sebanyak 31 orang. Iya. Upaya yang telah kita lakukan dalam meminimalisir atau mencegah mereka kabur apa aja di kawasan BLK? Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Satgas maupun NGO internasional. Antara lain yang pertama kan dari dasarnya memang sudah ada pagar yang sangat permanen pagarnya dari seng. Kemudian juga kita sudah tambahkan memasangkan 4 unit CCTV dan juga diketatkan dengan pengamanan. Juga kita telah membangun 1 tower sebagai antisipasi mereka. Di tower itu dalam bentuk seperti pos main. Jadi situ ditempatkan petugas. Namun kita nggak tahu bagaimana ini, tapi tetap masih ada yang kabur. Kalau cara mereka kabur selama ini gimana sih? Cara mereka kabur, mereka kan membongkar seng yang ada di belakang. Seperti yang terjadi kemarin tanggal 10 Februari, mereka guntingkan seng. Melalui seng itulah mereka lolos keluar satu persatu sampai sebanyak 21 orang. Sejauh ini ada yang sudah ditemukan kembali? Sampai kemarin sore belum ada. Namun pihak pengamanan kemarin sore telah melakukan penyisiran ke seputar lokasi camp di rawa-rawa itu, tapi tidak dapat. Kita menuju Kalimantan Timur. Dalam memudahkan pekerjaan manusia, tak jarang melibatkan andil hewan, termasuk instansi pemerintahan yang tak luput dari peran hewan. Misal saja kepolisian dengan keterlibatan satwa anjing untuk kepentingan penyelidikan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Zain, jurnalis Tribun Kaltim, yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Zain. Halo rekan Dia. Ya, informasinya dari Kepolisian Kalimantan Timur ini ada yang mendatangkan anjing baru ya untuk membantu kasus penyelidikan kasus maksud kami. Sejak kapan didatangkan dan dari mana? Baik, terima kasih. Jadi bisa disampaikan bahwa Polda Kaltim dalam hal ini sudah mendatangkan 2 ekor anjing dengan jenis Malinois yang didatangkan langsung dari Belanda. Nah, untuk mereka sendiri, kedua anjing ini berkelamin jantan dan betina. Kemudian mereka sudah diterjunkan itu sejak kurang lebih pada bulan Oktober 2021 kemarin. Seperti itu dia. Ya, lalu sudah ikut operasi apa saja berarti 2 anjing baru ini yang didatangkan dari Belanda? Ya. Halo, rekan Zin? Ya, rekan Zin. Berarti 2 anjing yang baru saja didatangkan dari Belanda ini sudah mengikuti operasi apa saja di sana? Oh baik. Jadi untuk 2 anjing ini bernama Torin dan Jesse sudah mengikuti beberapa operasi. Namun memang belum sampai pada operasi penting kepolisian. Namun beberapa sebelumnya sudah mengikuti beberapa kali kegiatan kepolisian, misalnya sterilisasi gereja dalam rangka operasi Nataru, kemudian juga dalam operasi-operasi yang sekiranya membutuhkan pencarian terhadap orang hilang. Baru seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu berarti saat ini ada total berapa ekor anjing yang sudah dimiliki Polda Kaltim? Baik, sampai pada hari ini didatangkan lagi 2 anjing jenis Malinois itu, sehingga total ada 9 anjing yang dimiliki oleh Polda Kaltim dan keseluruhannya bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi masing-masing memiliki kemampuannya, misal untuk pelacakan umum ataupun pelacakan khusus. Kemudian juga berbeda lagi dengan anjing untuk kepentingan penyelidikan pendeteksi bahan peledak. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zain untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Karut-marut program pemulihan ekonomi nasional rehabilitasi mangrove di Belitung Timur. Semakin terlihat program pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dari Kementerian LHK ini diduga menjadi permainan segelintir oknum. Bagaimana persoalan dan faktanya akan disampaikan rekan Brian Bimantoro, wartawan dari Pos Belitung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Brian. Halo rekan Dea di studio dan seluruh sahabat Pos Belitung dari Gunung di mana-mana Anda berada.
Ya, bagaimana kasus ini bisa terjadi? Bisa diinformasikan terlebih dahulu. Baik, Dea, bisa saya kabarkan bahwa di Belitung Timur ada program pemulihan ekonomi nasional rehabilitasi mangrove pada tahun 2021. Bisa saya kabarkan bahwa di dalam program ini terdapat 41 kelompok tani hutan yang mengelola areal yang sudah di-plotting oleh pihak terkait untuk ditanami mangrove. Nah, areal total yang berada di Belitung Timur ini sendiri bertotal 1.408 hektar. Ya. Dan dari keterangan salah satu LSM bahwa didapat informasi dari Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Babel untuk per hektar seharusnya ditanami 5.000 bibit. Dan dalam RAB per bibit dihargai 2.800. Namun dalam penelusuran kami di lapangan bahwa diduga bahwa terdapat penyelewengan anggaran atau pemotongan anggaran dalam permasalahan ini, Dea. Seperti itu. Ya, lalu fakta apa yang ditemukan di lapangan saat ini dan bagaimana? Apakah dari kepolisian sudah ada tindakan? Baik, Dea, untuk kemarin kemarin hari Kamis 10 Februari 2022, Pos Belitung berkesempatan menemui salah satu ketua kelompok yang menjadi pengelola ataupun bertanggung jawab dalam penanaman mangrove ini. Kelompok tersebut adalah KTH Bakotepi. Dia berada di Desa Tanjung Pelumpang, Kecamatan Sembah, Kabupaten Belitung Timur. Dia di sana mendapatkan floating area 30 hektar dan ketua KTH Bakotepi ini bernama Ilham mengatakan bahwa dia menanam 150.000 bibit, ya. Dan 150 bibit ini dihargai per bibitnya adalah 2.500 dari pengakuan Ilham. Kemudian ketika kami ke lapangan ditemukan bahwa mangrove tersebut memang ditanam, tetapi untuk jumlah dan luasan area atau diduga bahwa tidak ada kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh ketua KTH tadi. Kemudian juga dari keterangan kami juga menggali informasi dari masyarakat sekitar yang ikut menanam, namun bukan dari anggota kelompok KTH tersebut. Dia mengaku bernama Pak Jamal. Pak Jamal ini mengaku bahwa dia bukanlah anggota dari KTH tersebut, sehingga dia merupakan seperti pekerja lepas yang diberdayakan untuk menanam mangrove tersebut. Dan dia mengatakan bahwa pembelian bibit tidak sampai 150.000, melainkan hanya 10.000, dan dari arahan ketua kelompok tersebut, dia menanam mangrove tersebut dari hasil cabutan mangrove yang sudah ditanam sebelumnya, sehingga ditanam kembali mangrove tersebut dan dipertanggungjawabkannya dengan cara difoto dan juga dilaporkan ke BPDAS. Kemudian di lapangan juga kami menemukan fakta bahwa ada beberapa bongkahan atau mungkin 5 plastik besar yang berisi mangrove yang sudah ditelantarkan. Dan di 5 plastik besar tersebut yang saat ini kita saksikan bahwa di mangrove itu sudah mati dan juga dicabut dari pot-potnya dan belum ditanam. Karena padahal program ini adalah program pada tahun anggaran 2021. Begitu, Dea. Ya, lalu apakah dari pihak kepolisian saat ini sudah melakukan tindakan? Baik, Dea, berdasarkan keterangan dari Kasarreskrim Polres Belitung Timur, bahwa program ini merupakan program pusat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga diteruskan oleh BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan juga BPDAS, Babel, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai. Kemudian Kasarreskrim AKP Rais ini juga sudah mengakui bahwa saat ini polemik ini sudah diselidiki dan sedang dalam proses penyelidikan. Dia juga berpesan untuk ketua kelompok dan juga bendahara dari kelompok tani hutan di seluruh Belitung Timur untuk bisa kooperatif bekerja sama dalam jika dipanggil ke kepolisian. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Brian untuk laporan Anda dari Belitung Timur. Selamat kembali bertugas. Terima kasih deh. Puluhan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dikerahkan ke RSUD Haji Bujasin di Pelai Hari Jumat 11 Februari 2022 hari ini.
Mereka di sana melakukan kerja bakti membersihkan fasilitas publik yang lama kosong tersebut. Detail informasinya dan juga bagaimana pelaksanaan kerja bakti ini akan dilaporkan rekan Roy, wartawan Banjarmasin Post. Halo rekan Roy. Halo rekan Dia. Iya, rekan Roy, apakah seluruh ruangan XRSHB yang dibersihkan untuk penyiapan tempat karantina atau bagaimana? Ya, pada tahap awal dimulainya penyiapan tempat karantina yang dilaksanakan pagi tadi, sementara itu yang dibersihkan masih sebatas ruang tertentu yang nanti akan dialokasikan untuk tempat karantina. Sementara untuk ruang-ruang lainnya di XRSUD Haji Buya Yasin tersebut masih sebatas dibersihkan dalam dibersihkan ringan, belum dilakukan pembersihan secara total. Demikian rekan Dia. Ya, lalu untuk tahap awal ini berapa kamar yang disiapkan untuk tempat karantina dan juga mungkin bisa Anda gambarkan lebih jelas terkait kondisi terkini XRSHD dan ruangan yang dibersihkan tersebut? Ya, untuk tahap awal ini ada 12 kamar yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan bersama gugus tugas. Itu adalah yang dipilih itu bekas kamar-kamar VIP karena kebetulan memang tempat tersebut sudah terdesain cukup terisolasi karena areanya itu dipajangi kaca keliling sehingga lebih aman. Pembersihannya memang tadi dilakukan secara total, artinya setelah dibersihkan semua kotoran yang ada karena memang sudah cukup lama ruangan tersebut tidak tergunakan sehingga secara alami banyak kotoran, kemudian disapu, kemudian juga disemprot dengan air dengan dalam jumlah cukup banyak juga airnya, kemudian dibersihkan, disikat sampai bersih, dan setelah kering baru kemudian disemprot menggunakan disinfektan. Sementara yang dilakukan penyiapan baru 12 kamar untuk tahap awal ini. Demikian rekan Dia. Ya, saat ini bisa Anda informasikan berapa jumlah pasien COVID-19 di Tanah Laut? Apakah ada yang dirawat di rumah sakit dan bagaimana untuk kondisi atau gejalanya? Ya, informasi hingga siang hari ini dari Dinas Kesehatan yang barusan kami dapatkan, saat ini tercatat ada 91 kasus konfirmasi positif terbaru yang menjalani perawatan, namun sebagian besar mereka menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari 91 itu ada sebanyak 13 orang yang dirawat di Rumah Sakit Haji Buya Yasin di Kelurahan Saranghalang. Dari 13 itu ada 2 pasien yang menjalani perawatan di ruang ICU karena mengalami gejala berat seperti sesak napas sehingga juga harus menggunakan oksigen dan juga itu ada komorbidnya. Demikian rekan Dia. Baik, Tribuners, rekan Roy tadi juga sudah melakukan wawancara bersama pegawai Dinkes Tanah Laut dan Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Tanah Laut. Berikut keterangan lengkapnya. Kembalinya peningkatan kasus, jadi Dinas Kesehatan mempersiapkan lagi untuk isolasi karantina terpusat nih. Jadi mulai halaman depan bersihkan ya. Jadi dari Dinas Kesehatan ini semua hari ini kerja bakti mulai jam 8. Jadi dibagi untuk yang ibu-ibu di dalam ruangan, yang bapak-bapaknya yang di luar ruangan. Kondisinya sudah cukup. Iya. Kondisinya cukup sahabat. Karena berbulan-bulan ini. Berbulan-bulan sudah di stop. Ya kadang-kadang ditutup untuk kegiatan isolasi karena memang kasus kita sudah menurun gitu ya. Jadi dengan adanya peningkatan lagi kita sudah menyiapkan diri pas waktu-waktu memang ruangan ini ruang berlian ya, berlian VIP dengan waktu dulu sebagai ruangan VIP dengan 12 kamar yang kita sudah siapin 12 kamar. Ya, kemudian nanti ada ruang anak-anak, di sana juga 12 kamar yang kita persiapkan dengan dalam waktu dekat ini. Jadi katakanlah misalnya nanti beberapa pekan ke depan misalnya ada pasien yang harus dikarantina. Iya, betul. Tempat ini Pak ya? Oke, yang untuk dengan gejala sedang, sebagai arahan Bapak Bupati, maka akan dirawat di
sini untuk karantina di sini untuk berjalan di ruang belian, betul ya. Ada 12 kamar yang kita siapkan di ruang belian ini. Di anak-anak ada 12 kamar. Ini sudah dibersihkan, Pak ya? Sudah dibersihkan, ini baru proses bersihkan. Sampai semprot air juga, Pak ya? Sudah semprot pakai air. Setelah selesai nanti kering, kita semprot pakai desinfektan. Aksi menuntut keadilan bagi ibu dan anak korban pembunuhan Astri Manafe dan Lael Makabi kembali digelar. Masa merupakan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi peduli kemanusiaan. Aksi Jilid 6 ini berlangsung di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui bagaimana situasi aksi, sudah bergabung bersama kami rekan Irfan Hoy, jurnalis dari Posko Bank yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Irfan. Halo Dea, selamat siang. Selamat siang rekan Irfan, bisa Anda informasikan apa tuntutan massa kali ini? Baik Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa hingga aksi ke-6 dari Aliansi Peduli Kemanusiaan ini, tuntutan mereka sama, meminta agar pihak kepolisian untuk lebih profesional dalam menegakkan keadilan terhadap penanganan kasus dugaan pembunuhan ibu dan anak Astri dan Lael Makabe di Kota Kupang yang kasusnya sampai dengan saat ini bisa dibilang sangat menuai kontroversi di tengah publik. Ya, demikian. Iya, Irfan, informasinya bahwa massa kali ini membawa pakaian dalam melakukan aksinya. Apakah benar dan apa alasannya? Ya, benar ya. Beberapa waktu lalu memang sempat diwacanakan ada aktivis perempuan yang kemudian menyampaikan akan melakukan demonstrasi dengan membawa pakaian dalam perempuan di depan Mapolda NTT. Nah, dalam aksi ke-6 Jilid 6 kemarin, memang terjadi beberapa aktivis perempuan yang ada dalam demonstrasi itu membawa pakaian dalam yang dikenakan dari luar pakaian para demonstran itu. Alasannya bahwa mereka ingin agar pihak kepolisian dari Mapolda NTT bisa membedakan mana itu pakaian dalam hal ini bra dari korban Astri Manafe dan juga tas yang dikenakan Astri Manafe, karena beberapa waktu lalu juga pihak kepolisian sempat mengklarifikasi ada sebuah foto viral yang memperlihatkan tas dan juga pakaian dalam milik korban Astri. Persepsi dari masyarakat atau publik melihat bahwa pakaian dalam dan juga tas Astri itu sesuai dengan pengakuan dari tersangka bahwa telah dibuang, tetapi dalam foto yang diperlihatkan masih terpampang ataukah masih dikenakan oleh korban Astri. Hal itu yang kemudian mendorong para demonstran ini untuk membawa pakaian dalam aksi Jilid 6 kemarin. Ya, demikian. Ya, lalu sejauh ini apakah sudah ada reaksi atau tanggapan dari Gubernur NTT sendiri terkait aksi maksa ini? Dan bisa dilaporkan juga bagaimana proses hukum kasus kematian Astri Lael? Ya, berkaitan dengan respon sendiri dari Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, kemarin memang masa aksi sempat bertemu dengan dia sebelum melakukan beberapa agenda kegiatan dari pemerintah provinsi. Masa aksi juga sempat memberikan pernyataan sikap atau poin tuntutan yang selama ini terus disuarakan. Respon dari Gubernur Victor sendiri menyampaikan dia siap mendukung apa yang dilakukan oleh para aliansi. Dia juga meminta agar masyarakat tetap tenang dan memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus ini sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Irfan Hoy untuk laporan Anda dari Kupang. Selamat kembali bertugas. Pihak pemerintah Provinsi Banten kini sedang mempercepat proses pembuatan jembatan Bogek. Jembatan ini berada di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Jembatan itu memiliki panjang sekira 78 meter dan lebar sekira 33 meter. Pembangunannya tampak akan segera rampung. Informasi lengkap dan juga bagaimana kondisi di sana saat ini akan disampaikan oleh Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten di sana. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuner. Ya, bisa Anda gambarkan bagaimana dari pantauan Anda mengenai progres pembangunan jembatan ini?
Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Pemprov Banten saat ini masih terus melakukan pembangunan jembatan Bogeg yang berada di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, di mana rencananya tepat di samping jembatan Bogeg, Dea. Ya, bagaimana lalu rekan Tajudin tanggapan dan harapan warga setempat soal jembatan Bogeg ini? Baik, untuk tanggapan dari warganya sendiri bahwa dengan jembatan Bogeg ini, di mana jembatan ini merupakan jembatan yang terlalu terpantau macet setiap harinya, di mana dengan adanya jembatan Bogeg ini, masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemprov Banten karena telah membangun jembatan begitu ini juga sebagai ikon dari Pemprov Banten, yang mana Pemprov Banten akan membuat bangunan tempat selfie di samping jembatan tersebut. Kemudian dari masyarakat sendiri bahwa dengan adanya jembatan ini, tentunya jembatan ini sangat membantu bagi masyarakat yang biasanya mereka harus macet-macetan berjam-jam, namun mereka mengaku bahwa dengan adanya jembatan tersebut aktivitas mereka bisa lancar, Dea. Baik, Tribuners, terkait jembatan ini, pembangunan jembatan ini, rekan Tajudin sudah melakukan wawancara bersama warga setempat bernama Dahlami. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, adanya jembatan ini bisa ngebantu jadi nggak macet seperti tol lah, enak. Ini kan bangunannya cukup luas dan besar ya Pak. Gimana Pak tanggapannya untuk bangunannya sendiri? Ya, tanggapannya lebih luas ke satu. Keduanya memperlancar ekonomi Banten gitu. Dengan adanya wisata lewat sini semua. Kalau masih waktu dulu kan masih macet gitu. Sekarang alhamdulillah lancar, alhamdulillah gitu. Sekarang jarang nggak macet juga ya? Ya jarang sekarang. Kan rencananya Pak Gubernur mau meresmikannya bulan Maret ya Pak? Iya. Harapannya sendiri untuk jembatan Bogeg ini Pak? Ya harapannya untuk gubernur tuh alhamdulillah gitu. Sudah memperbaiki jalan jembatan Bogeg gitu, bisa memperlancar kendaraannya gitu. Terima kasih ini sama Gubernur Banten udah ngebantu masyarakat Banten bisa lancar dalam ekonominya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.